sengaja hingga pembunuhan berencana. Namun demikian, sepanjang sejarah juga ada beberapa kasus pembunuhan orang-orang yang masih menjadi misteri. Sebut saja kasus penembakan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang menggegerkan dunia. Di Indonesia, masih ada kasus Munir dan Marsina yang masih menjadi misteri. Dan berikut, On The Spot merangkum beberapa kasus pembunuhan lainnya yang sampai hari ini juga masih menjadi misteri. Tom Putter adalah seorang pengendara forklift di sebuah lahan kayu di South Dakota, Amerika Serikat. Juni 1994, teman kerja Tom menyadari ada yang aneh. Mereka menemukan Tom tewas dengan kondisi kepala tergilas kendaraan forklift. Pria 29 tahun ini tewas meninggalkan istrinya Nancy dan 2 anaknya. Keluarga Tom percaya ia telah dibunuh, namun polisi memiliki versi cerita lain. Penyidikan mereka menemukan bahwa Tom bunuh diri dengan sengaja menempatkan kepala di roda kendaraan berat tersebut. Namun apa yang mendasari Tom melakukan itu? Polisi percaya ini ada hubungannya dengan hilangnya wanita bernama Tina Marcot 4 hari sebelumnya. Tom dan Tina merupakan rekan kerja. Semua dimulai pada 24 Juni 1994 ketika Tina tengah lembur. Saat pulang dari kantor, ban mobilnya pecah. Ia menelpon teman dekatnya Vicky Riddle untuk menjemputnya. Namun di tengah pembicaraan, Tina tak jadi meminta Vicky menjemputnya karena Tom melintas dan menawarkan tumpangan. Sayangnya, ini adalah terakhir kalinya Tina diketahui keberadaannya. 3 hari setelah Tina hilang, polisi mendatangi Tom dan mengatakan menemukan jejak darah di mobilnya. Polisi berkata akan menguji darah tersebut dengan milik Tina. Keesokan harinya, Tom ditemukan tewas. Penyidik menyimpulkan Tom membunuh Tina lalu bunuh diri. 16 bulan setelah dinyatakan hilang, jasad Tina ditemukan di tumpukan kayu. Dia tewas karena hantaman benda di kepalanya. Walaupun sudah memiliki teori, namun polisi masih belum bisa memecahkan kasus ini. Ruth Cooper dan Stephen Harkins diketahui sedang berkemah di kawasan Washington pada 1985 silam. Namun 4 hari setelah sepasang kekasih itu berkemah, keduanya ditemukan tewas. Jasad Stephen dan anjingnya ditemukan 4 hari setelah mereka terakhir terlihat. Bagian kepala tertembak, sedangkan jasad Ruth baru bisa ditemukan 2 bulan kemudian dalam keadaan tercekik dan jauh dari lokasi tewasnya sang kekasih. 4 bulan kemudian terjadi kasus pembunuhan yang sama. Kali ini menimpa pasangan Diana Robertson dan Mike Reimer. Pada Desember 1985, Diana dan Mike beserta putri mereka berusia 3 tahun Crystal tengah mencari pohon Natal. Beberapa hari kemudian, Crystal ditemukan seorang diri di sebuah toko, sedangkan orang tuanya terbunuh. 2 bulan kemudian, jasad Diana ditemukan di sebuah hutan di Washington dengan 17 tikaman tubuh dan tercekik. Namun tak diketahui di mana jasad Mike. Polisi yang menyelidiki memiliki 2 teori. Yang pertama adalah adanya pembunuh berantai yang telah membunuh 2 pasangan ini dan menyembunyikan jasad Mike. Yang kedua adalah Mike merupakan tersangka utama. Ini karena Mike memiliki riwayat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah menyelidiki rumah Mike, polisi tetap tak bisa menemukan bukti apakah ia merupakan pelaku atau korban. Joseph merupakan ahli bedah ortopedi di Hancock, Los Angeles, Amerika Serikat, yang ditemukan tewas dalam mobil di garasinya. Apakah ini merupakan bunuh diri atau pembunuhan masih belum terjawab hingga saat ini. Ted dan istrinya Wilda memiliki perjanjian pranikah yang menyebutkan bahwa sang istri tidak akan mendapatkan apapun jika mereka bercerai. Tak lama polisi menemukan catatan bunuh diri yang isinya meminta maaf pada Wilda. Ibu Ted percaya anaknya telah dibunuh. Namun sayangnya saat itu mereka tidak melakukan otopsi hingga beberapa tahun kemudian. Dari hasil otopsi yang dilakukan pada 1979, ditemukan tanda perlawanan, dan Ted sempat muntah sebelum kematiannya. Wilda pun menjadi tersangka utama. Sayangnya hingga Wilda meninggal pada 1983, ia tak ditangkap, dan kasus ini pun masih menjadi misteri.
Pada 16 Desember 1986, gadis kecil berusia 7 tahun Leticia Hernandez diculik dari halaman depan apartemennya, tempat tinggal bersama orang tua, nenek, dan 6 saudara kandung di California. Sejak itu ada beberapa laporan yang mengklaim melihat Leticia di beberapa tempat, namun ia tak kunjung ditemukan. Ia dilaporkan terlihat bersama pria dan wanita di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Pada 9 Maret 1991, jasad Leticia ditemukan di sebuah jalan raya sekitar 37 km dari tempat ia diculik. Dokter otopsi mengatakan bahwa ia tewas dibunuh sekitar 1 tahun 3 bulan sebelum ditemukan. Polisi sempat mencurigai seorang pria yang tinggal dekat dengan keluarga Hernandez. Namun pria ini tak pernah ditangkap dan kasus pembunuhan ini belum terpecahkan. Kasus lainnya adalah pembunuhan Kit Warren. Pada 31 Juli 1986, jasad pria berusia 19 tahun ini ditemukan tergantung di pohon di halaman rumahnya di Maryland, Amerika Serikat. Awalnya semua mencurigai ia bunuh diri. Namun seiring waktu muncul berbagai kejanggalan pada saat sebelum dan setelah kematiannya. Teori bahwa ia bunuh diri sangat tidak mungkin, mempertimbangkan kecilnya pohon. Keluarga pun tak melihat tingkah yang janggal dari Kit. Jasadnya pun tak sempat diotopsi, langsung dibawa ke rumah pemakaman. Beberapa hari sebelum kematiannya, beberapa orang termasuk Mark Finley mencari Kit. Polisi kemudian menebang pohon ditemukan jasad Kit, padahal mereka telah menutup kasusnya. Melihat ini, pihak keluarga tak lagi mempercayai polisi dan mulai mencari jawaban sendiri. Pada 9 April 1992, tepat di hari ulang tahun Kit, sang ibu Mary Cooley mendapat amplop berisi foto dari tempat kejadian. Fotonya cukup mengejutkan, karena Kit mengenakan baju yang bukan miliknya, dan di bagian belakang baju tersebut banyak dedaunan yang mengindikasikan ia ditidurkan terlebih dahulu sebelum digantung. Ia meminta otopsi kembali dan hasilnya menemukan banyak racun dalam tubuh Kit. Salah satu orang yang memiliki jawaban kematian Kit, yaitu Mark Finley, pun ditemukan tewas. Dalam amplop yang diterima Mary juga disebutkan bahwa Mark akan menjadi korban berikutnya. Sayangnya hingga meninggal pada 2009, Mary belum menemukan jawaban. Kini giliran kakak Kit, Sherry, yang melanjutkan pencarian akan kebenaran. Pada 2014 lalu, kasus ini pun kembali dibuka. Wanita berusia 21 tahun bernama Rayanne Maser tiba di rumah mantan kekasihnya. Setelah gagal untuk memperbaiki hubungan, ia mengancam akan bunuh diri. Begitu kira-kira pengakuan sang mantan kekasih.